Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggraini dari jurusan Teknik Informatika kelas 2019B, NIM 19051204069. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum itu, subnetting sendiri itu apa sih? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi dia mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Nah, di sini kita akan memberikan satu router, kita tempatkan di tengah, kemudian kita pilih switch, 2 switch. Nah, setelah itu sesuai instruksi saya akan mengubah switchnya menjadi switch yang pertama lab 1, dan switch yang kedua lab 2. Setelah itu kita beri 3 PC di masing-masing lab. PC 0 ini saya akan hapus terlebih dahulu agar nanti dimulai dari PC 1. Yes. Nah, tambahkan PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Saya rapikan. Nah, setelah itu kita sambung menggunakan connection router dengan lab 1, router dengan lab 2, lab 1 dengan PC 1, kemudian dengan PC 2, dengan PC 3, dengan PC 4, lab 2 dengan PC 4, lab 2 dengan PC 5, lab 2 dengan PC 6. Nah, setelah tersambung kita akan memberikan IP address kepada masing-masing PC. Desktop IP configuration 192.168.1.1 untuk PC pertama. Kemudian subnet maxnya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya kita beri 192.168.1.162. Kemudian untuk PC 2 sama, desktop IP configuration IP-nya 192.168.1.2 untuk PC kedua. Subnet max-nya sama 192, sub gateway-nya gateway 192.168.1.62. Close. PC3 juga. Di PC3 ini sebentar, 192.168.1.3, kemudian sama 192. Nah, dia tidak mempunyai default gateway. Sesuai instruksi PC3, PC5 dan PC6 tidak akan memiliki gateway. 192.168.1.65 untuk PC4. Kemudian sama subnet mask-nya 192, sub gateway-nya 192.1.1.126. Close. Kemudian PC5 desktop IP configuration
192.168.166. 192 sama, kemudian dia tidak memiliki gateway. Close. PC yang keenam, desktop, IP configuration 192.168.1.67. Ini 192. Kemudian dia juga tidak memiliki gateway. Close. Kemudian setelah itu kita beri IP address pada router, config, kemudian itu GB Ethernet 0, IP-nya kita klik 192.168.1.62. Untuk subnet max-nya 255.255.255.192. Jangan lupa kita klik on di atasnya. Kemudian di bawahnya itu kita klik IP address-nya 192.168.1.1.126. Maaf, kita ulangi 192.168.1.126. Nah, ini sudah sama. Jangan lupa kita klik on, close. Nah, setelah semuanya sudah terisi IP address, kita beralih ke simulation. Setelah itu show all, edit filter, kita pilih yang ICMP saja. Close. Nah, kemudian kita beri simple PDU. Simple PDU yang pertama dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan. Dia akan mengirimkan pesannya ke lab 1, kemudian ke PC 3. PC 3 akan mengirimkan kembali. Ini gampang seperti yang lalu karena dia dalam satu switch. Nah, dia mengirimkan pesannya kembali ke PC 1, berhasil. Setelah sudah, kita delete. Setelah itu kita berikan lagi PC 1 ke PC 4 yang berseberangan lab. Kita jalankan. Nah, ini kita ulangi lagi, delete PC 1 ke PC 4. Kita jalankan lagi. Dia akan mengirimkan ke lab 1, pesannya akan dikirimkan ke router, kemudian dikirimkan ke lab 2, baru akan dikirimkan ke PC 4. Nah, PC 4 ini kan mempunyai gateway, jadi dia akan mengirimkan kembali ke lab 2, kemudian dia dapat mengirimkan kembali ke router dan lab 1, kemudian balik lagi ke PC 1. Dia berhasil. Setelah itu kita delete. Kemudian kita kirim PDU lagi dari PC 2 ke PC 5. Kita jalankan tanda panah. Ini belum bisa. Kita delete lagi. Kita ulangi PC 2, simple PDU PC 2, PC 5. Kita jalankan, mengirimkan dari PC 2 pesannya, kemudian dia akan ke lab 1 dan ke router, baru akan dikirimkan ke lab 2 dan akan dikirimkan ke PC 5. Di PC 5 ini dia tidak dapat mengirim kembali ke PC 2 karena di PC 5 dia tidak memiliki default gateway. Kemudian kita yang terakhir
PC3 ke PC6. Kita jalankan. Nah, di PC3 ini kan tadi tidak memiliki gateway, jadi dia tidak dapat berjalan ke router dan mengirimkan ke PC6. PC6 pun juga tidak memiliki gateway, jadi dia juga tidak akan bisa mengirimkan kembali. Dari awal memang sudah tidak bisa karena di PC3 sendiri tidak memiliki gateway. Maaf, ini sedikit ngebug. Nah, sudah. Setelah itu kita delete. Lalu kita kembali ke mode real time. Setelah itu kita akan melakukan tracing. Kita klik PC1 dulu, command prompt, kita klik tracer. Nah, PC1 itu kan tadi mengirimkan ke PC3, jadi tracer dan IP PC3, IP yang dituju yaitu 192.168.1.3. kemudian kita enter. Nah, dia dapat melakukan tracing, itu tulisannya trace complete. Kemudian PC1 tadi juga mengirimkan ke PC4, tracer IP PC4 1.6. PC4 tadi 1.65. Kemudian enter. Nah, di PC4 tadi kan beda lab ya, jadi dia dapat mengirimkan kembali karena memiliki router. Nah, ini trace complete. Kemudian di PC2 dia mengirimkan ke PC5, command prompt tracer IP PC5 192.168.1.66. enter. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini tulisannya request timeout, di mana dia tidak dapat mengirimkan kembali. Kemudian PC3 command prompt dia mengirimkan ke PC6, tracer IP PC6 1.67. kita enter. Kita tunggu. Nah, tadi kan di PC3 sama PC6 itu tidak dapat mengirimkan pesan atau simpel PDU kan, karena dua-duanya tidak memiliki gateway. Jadi di tracing ini nanti dia akan tertulis request timeout. Sampai kita tunggu terus dia akan tertulis request timeout karena ya dia tidak memiliki gateway, jadi dia tidak bisa mengirimkan apapun. Kita close. Nah, sekian praktikum subnetting dengan Cisco Packet Tracer dari saya. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam melakukan praktikum ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.